dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini tanda pertama. Apa tanda pertama? Berkata-kata dalam bahasa Roh. Nah, dengar. Ada pendeta karena viral dia di media sosial. Sesuka hatinya ngomong dalam hatiku, aku bisa tiru bahasa roh. Bisa katanya. Mana Pak Tommy? Wah, ini di sini Pak. Saya suka rambutnya. Tadi dia jemput saya. Waktu dia jemput saya, karena terakhir kami ketemu waktu kita di Poncen ya Pak ya. Wih, lihat dia kurus sekali, kenapa? Makan hati apa cemana? Aku pikir kan. Nah, atau tertekan kekerasan dalam rumah tangga, aku pikir gitu nih. Rupanya enggak, katanya banyak puasa dia. Luar biasa. Nah, sampai uban pun sudah muncul di jenggot, ya kan? Nah. Dengar ya. Ketika Pak Tommy berkata-kata dengan bahasa roh, saya enggak punya hak menghakimi bahasa dia. Tahu kenapa? Karena itu pengalaman Pak Tommy dengan Tuhan. Saya nggak punya hak. Dia mau bilang dadada dudut tutut nggak jadi soal. Itu pengalaman dia dengan Tuhan dan saya nggak punya hak untuk menghakimi. Karena tanda pertama seseorang menerima Roh Kudus apa? Berkata-kata. Tanda kedua, yuk kita masuk. Tanda yang kedua, kelakuannya berubah. Kalau kelakuan Pak Tommy nggak berubah, berarti kembali ke nomor 1, bahasa rohnya KW. Bahasa rohnya ceplak, niru-niru. Karena aku bilang tat, coba bilang Pak, tat, nah, sama tuh, sama, tutut, nah, sama. Yang pertama saya nggak punya hak untuk menghakimi dia, karena itu bahasa yang Tuhan kasih seperti, oh mana dia? Nanti kalau saya suruh buka dibuka, nanti aja. Yang kisah 2 tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Tetapi supaya saya tahu bahasa yang dipakainya itu benar, aku lihat yang poin keduanya, hidupnya berubah enggak? Kelakuannya berubah enggak? Suami yang dipenuhi Roh Kudus, suami yang dibaptis oleh Roh Kudus pasti tidak kasar sama istri. Wih, suara ibu yang paling kuat. Ini pasti ibu ini sedang mengalami sesuatu dia. Mana istri Bapak? Wah. Hampir sama panjang rambutnya. Bagaimana Pak Tommy? Kasar nggak sama ibu? Enggak ya? Hah? Nggak salah. Nggak salah ya. Nggak salah berarti agak ngambang. Udahlah, mereka yang tahu. Tapi tandanya Pak Tommy ini berkata-kata dengan bahasa roh dan itu asli. Dia dapat dari Tuhan. Kelakuannya berubah. Suami yang dibaptis Roh Kudus pasti sayang sama istri. Amin. Siapa yang bilang tadi? Pak Joni? Pak Joni. Sayang. Sama anak pun sayang. Nggak mungkin kata-katanya kasar sama istri. Amin ya. Nah, sekarang kembali. Silakan. Masuknya kembali ke poin pertama apa ya, ke poin saya yang kedua tadi. Bapak itu kembali ke kursi. Dengar, yuk perhatikan ya. Saya akan coba menggunakan bahasa yang sederhana supaya saudara nangkap. Dan malam ini saya sudah doa. Yang belum dapat baptisan malam ini kau akan dibaptis. Dan kau boleh maju ke depan nanti. Yang sudah berkata-kata dengan bahasa roh, engkau makin dipenuhi. Tolong Pak, minta itu Pak. Tadi tiba-tiba saya ingat ini, jadi saya suruh tadi minta tolong sama Bapak ini supaya disiapkan.
Ini bisa masuk nggak? Oh bisa. Oke, makasih ya Pak. Ini aja dulu. Taruh bawah aja. Tolong perhatikan. Ini kita. Ini Tuhan. Sebelum saya mau kasih tahu dulu gini. Lalu ada yang komplain. Kok bahasa rohnya sama? Kata-katanya sama. Pernah dengar gitu? Kok bahasa sama? Kenapa bahasa roh dia sama bahasa rohku, bahasa roh dia itu lagi sama? Ya samalah. Yang kasih sama orangnya. Matius 3 ayat 11. Ayo cepat. Yuk, nanti saya akan terangkan. Sama-sama yuk, dua-dua ya. Ia lebih berkuasa. Ia akan baptis kamu. Jadi siapa pembaptis dengan Roh Kudus? Siapa? Yesus. Berarti sama nggak bahasanya? Loh kok jadi ragu atau? Nggak jelas berarti aku nanya. Ulangi, dua-dua ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Jadi kalau bahasa kita sama, bahasa rohnya itu berarti karena yang memberi bahasa itu sama pribadinya. Siapa dia? Yesus. Jadi jangan pusingin. Pusing amat orang mau bilang begitu, amat aja gak pusing. Ya, malam ini jangan fokus ke sana. Fokus malam ini kau dapatkan baptisan. Nah, dengar nih. Ini Tuhan. Sebagai sumber, ini kita. Ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, ini udah penuh belum? Belum. Ini udah penuh? Udah penuh? Hah? Yang belakang bilang udah, karena yang depan lebih jelas nampaknya. Belum. Ini udah penuh? Tuhan mau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi lebih lagi, Tuhan tidak hanya ingin Anda penuh Roh Kudus, tapi Anda masuk tenggelam dalam pribadi Tuhan. Sehingga yang kelihatan bukan dirimu lagi, tapi Tuhan yang kelihatan. Terus ada yang orang iri, cemburu, dan mau santet Anda, percaya nggak akan bisa kena. Aku sudah berapa kali disantet. Yang nyantetku mati. Dia belum tahu. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan roh yang ada pada kita lebih besar. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Kenapa Yesus katakan Yohanes 14 ayat 16 adalah berguna bagi kamu kalau aku pergi kepada Bapa? Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Berarti Yesus tahu kita nggak bisa hidup, nggak bisa menang di bumi ini selama hidup di bumi tanpa Roh Kudus. Orang yang nyantet saya, sebelum nyantet saya dia telepon aku dulu. Main kita, main, gue bilang. Belum tahu dia. Begitu dia kerjai saya, mati dia. Nggak usah aku ceritakan gimana cara matinya. Kenapa? Karena ketika Anda mengalami baptisan, setelah itu levelnya naik mengalami kepenuhan Roh Kudus, bukan dirimu lagi yang kelihatan, tapi pribadi Tuhan. Makanya kalau ada coba-coba dukun, mau coba-coba orang iri dan main perdukunan pada Anda, itu artinya dia coba cari gara-gara dengan Anda. Dan kalau dia cari gara-gara dengan Anda, dia akan tahu. Ketika dukun itu coba pada saya, dukun yang berikutnya, setelah dia tahu saya nggak bisa dikalahkan, dan dia tahu bahwa saya nggak bisa dikalahkan. Sekali saya juga dikerjai. Saya dikerjai, mulai malam jantungku ini seperti diperas. Sakit. Kukira aku sakit asam lambung. Aku belum mengerti nih. Masih, kurasa aku terlambat makan. Tapi gimana bisa kena asam lambung? Aku nggak pernah terlambat makan. Waktunya makan, aku makan.
Belum waktunya makan, aku sudah makan. Setelah jam makan, makan lagi aku. Coba lihat dulu badanku ini, bagaimana mungkin aku bisa kena asam lambung? Tahu nggak apa yang terjadi? Sampai tengah malam, apa yang ku makan 4 hari keluar semua. Sampai aku masuk ke kamar anakku, kurasa mati aku malam ini. Kulihat anakku masih kecil-kecil. Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Masuk ke kamarku, kulihat istriku tidur. Ku bilang, Tuhan, aku nggak mau mati. Karena nanti kalau aku mati, istriku kawin lagi. Nggak aku izinkan dia kawin lagi. Dan saya semangat. Menjelang pagi, sementara sore nanti saya harus melayani KKR Natal. Nggak mungkin lagi di cancel. Demamku tinggi. Dan tengah malam aku sudah ke rumah sakit berobat. Nggak mempan. Ku ambil gitar, Tuhan ada apa ini? Ketika saya mulai bermain gitar penyembahan. Dan aku tahu di sini, nanti saya terangkan ya. Saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Waktu saya mulai berkata-kata dengan Roh Kudus, Tuhan singkapkan siapa yang nyerang aku. Siapa? Setan kau, dia rupanya. Nah, langsung saya marah. Dalam nama Yesus, malaikat Mikael berangkat ke sana. Habisi dia. Maksudnya bukan orangnya. Setan yang menguasai orang itu. Dalam nama Yesus. Dalam 15 menit. Lambungku beres, jantungku beres, demamku hilang. Bapak Kadis betul? Kadis. Kadis kan kepala dinas. Betul. Oh, yang jelas pokoknya entah kasih, yang penting bukan kudis ya. Oke, Pak. Ada orang iri sama Bapak di kantor. Gak usah takut, Pak. Bapak kerja yang benar, jadi pegawai yang benar. Selama Bapak hidup benar, siapapun gak bisa santet Bapak. Kenapa? Roh Tuhan ada pada Anda. Dengar, ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus pergi gak dari kita? Tidak. Roh Kudus hanya pergi dari kita kalau kita usir dia keluar. Roh Kudus, aku gak menginginkan kau lagi dalam hidupku. Keluar. Tapi kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus gak pergi. Tetapi dia tidak efektif, kuasanya lemah. Karena yang membuat Roh Kudus lemah itu adalah dosa. Jadi berkata-kata. Dan kedua, kelakuan berubah. Amin ya. Amin. Ya. Satu kali anak rohani saya ini di Solo. Dia nggak bisa, dia pingin dapat baptisan Roh Kudus tapi nggak bisa dapat. Kenapa? Karena dia nggak punya pengertian yang benar, salah, yang tidak alkitabiah. Karena dilihatnya orang terima baptisan Roh Kudus sampai jatuh, guling ke sana, guling kemari, guling ke sana, guling kemari. Dia nggak mau, malu katanya. Lalu ketemu sama saya bilang, saya akan terangkan apa itu baptisan Roh Kudus. Setelah saya terangkan sama dia bahwa itu janji Bapa bagimu, dan kalau kau tidak terima Roh Kudus, kau nggak punya kuasa ilahi dalam dirimu. Dan ingat satu, kalau kau rindu hari ini kau haus kau dapatkan. Tapi ingat pesanku, jangan kau jatuh. Karena kata dia takut jatuh. Aku malu guling-guling, jangan kau guling-guling. Waktu itu jam 12 malam, ini di perumahan. Lalu setelah itu kami berdoa, aku ambil gitar, kami menyembah. Tiba-tiba karena begitu hausnya dia, dapat baptisan. Dan Tuhan kasih dia kata-kata, mulai berkata-kata. Dan dia teriak kuat sekali, aku yang jantungan. Karena aku pikir nanti satu komplek ini terbangun semua. Lalu yang lebih lagi buat aku takut, dia terjatuh dan guling-guling. Nih pasti kena vas bunga nih, keramik itu apa namanya? Kendi itu apa? Keramik aguci itu, ku angkat, dia muter dong. Ku angkat pindahkan. Mana lagi muter dia? Ke sana, ku angkat lagi uci. Begitu selesai, aku bilang sama dia, kan ku bilang tadi kau jangan guling-guling. Tapi aku gak bisa, Pak. Gak bisa ku tahan. Itu yang ku maksud. Peduli amat dengan kiri kanan. Ini pengalaman jumpa dengan Tuhan. Jadi nanti waktu setelah khotbah ini, saudara saya ajak berdiri. Gak usah lihat kiri kanan. Gak ada tontonan di sini. Engkau sedang berperkara dengan Tuhan.